siap terus. Terima kasih Pak atas waktunya. Kami yang kedua kali kalau saya dari komunitas Bersinyo yang memang ikut bersama komunitas untuk membuat Jakarta kinclong kalau kita bilang ya Bersinyo. Jadi kita juga sama Unilever, terus sama saya juga mewakili. Jadi ini ada beberapa yang udah ketemu Bapak kali, kayaknya ngefans juga sama Bapak. Nah, kita sebenarnya audiensi di sini ingin melakukan progres apa yang kami lakukan. Kemarin komunitas Bersinyo yang memang ingin mindset membuat Jakarta lebih kinclong. Kita udah bekerja sama di acara di ulang tahun Jakarta di Monas dengan flash mob dan kemudian lanjut kemarin 8 September kita bikin yang sama Dinas Kebersihan untuk pencanangan Jakarta Bersih. Nah, sudah mulai masuk ke komunitas-komunitas reuni ya, karena kita mau revolusi mindset, kita masuknya dalam bentuk slogan ya, di banner-banner, di billboard, kemudian juga kita bilangnya sandwich man. Jadi kalau di reuni-reuni nanti ada sandwich man, anak muda, ini salah satunya generasi bersih muda dengan Bersinyo itu bawa ya itu tadi demo keren tapi kok nyampah, branded boleh keren ini kok nyampah gitu ya. Dan kita bikin booth juga sehingga orang-orang datang apa terus mereka ikutan masuk ke new media kita dan mereka support kira-kira seperti itu. Nah, kita terakhir ketemu sama Bapak juga sama Unilever juga waktu itu ada input dari Bapak untuk dong area gitu ya kayak ke puskesmas, ke sekolah. Kami akan masuk ke situ Pak. Jadi Unilever nanti Unilever akan menciptakan lebih detail dalam waktu dekat kan stasiun kota, kemudian ada nanti di puskesmas, kemudian ke sekolah-sekolah kalau ada sekolah-sekolah dan nanti di Monas kita akan bikin udah bersih award atas semua kebersihan itu. Kemudian female karena kita radio kita menggaung dilakukan oleh komunitas apapun termasuk sama Unilever, termasuk tadi ngobrol sebentar Ibu Tias dan Ibu Wahyu, oh udah ada perda-perda yang mendukung kami di dong sosialisasikan. Sampai itu. Ya. Dan pidananya itu loh. Nah itu saya memang benar saya pidana betul. Begitu. Betul. Karena tadi saya cerita di rumah saya. Salah, nggak tahu salah, protes lagi gitu. Yang penting prosesnya Pak. Nah, jadi baru cerita kok kan sebenarnya bakar sampah udah nggak boleh ya Bu. Sebenarnya ada perdanya ada karena berapa ratus juta, 100 juta atau pidana. Wah, saya bilang itu kalau diinformasikan oleh media kami lewat media Bersinyo keren tuh. Nah, kita harus tangkap. Betul. Jadi jangan ngomong orang nggak takut. Nggak datang. Kan itu 60 hari kurungannya. Kurungannya 60 hari. Wow. 2 bulan. Nggak usah 1 juta lah. Satu handphone 5 juta. Anda pilih mau 5 juta, pengen kalau di Singapura $500. 5 juta kalau nggak sanggup ya 30 hari. 30 hari. Betul itu. Dan itu harus di media Pak. Jadi orang tahu ada yang ditangkap. Betul. Gitu. Betul. Jadi bisa Jadi tadi saya bilang kalau ada waktu kapan kita dikasih banyak informasi nanti kami bantu lewat female maupun lewat Bersinyo kita akan ini karena kita juga di Bersinyo kita menghidupkan new media ya untuk makin banyak masyarakat pro terhadap kebersihan Jakarta dan menjaga untuk tidak nyampah. Barangkali sedikit bisa dikasih gambaran. Kita dari generasi bersih atau yang megang new media dari Bersinyo sendiri, tujuannya sebenarnya gimana sih supaya ini involvement kebersihan itu jadi milik warga Jakarta. Jadi kita nggak nunjuk aja ke pemerintah atau Pemda, tapi ini menjadi kebersihan itu milik kita semua. So tujuan dari kita untuk memprovok dan mempromote kebersihan untuk milik semua. Kita akan ngadain lomba-lomba kreatif, misalnya lomba desain poster, bikin tempat sampah kreatif, dan ujung-ujungnya sih kita pengen menjadi sebuah platform di mana proyek ini bisa ada crowdfunding atau mungkin istilah Indonesia patungan lah gitu. Bisa mendukung proyek-proyek kebersihan yang menarik buat dia, yang memikat. Gitu. Nah itu kira-kira ke depan dari new media sih kita pengen seperti itu berkontribusi kepada kebersihan. Kalau anak muda kan maunya dengan cara anak muda, jadi dengan teknologi kita dengan cara caca coet gitu kan, revolusi mindset, bawel. Kalau anak muda dengan cara teknologi lewat crowdsourcing apa segala macam. Nah juga salah satunya akan dilakukan oleh Unilever tadi untuk bersih stasiun. Jadi kita sebenarnya berharap di dalam semua kegiatan kita nanti Bersinyo bersama kerjasama tim yang udah
bersih award. Jadi kita kasih award kepada puskesmas yang bersih, ya sama Pemda juga kepada sekolah-sekolah yang toiletnya terbersih, kepada pasar-pasar, masuk ke pasar-pasar, pom bensin gitu. Itu Toilet di taman itu mesti siap. yes. Mesti mulai berani lah, Betul. toilet itu mesti benar-benar. Benar, setuju Bukan cuma sekali. kelihatan bersih, tapi Iya. baunya juga Baunya. Kadang-kadang kayak deg-degan ya kalau di tempat ini public area ya, ini mau bersih nggak ya? Gitu. Memang di luar negeri kadang-kadang ada sih yang toilet yang mau pakai bagus mesti bayar. Iya. Iya, nggak jadi nggak masalah barangkali ya. Iya, kalau memang bersih Kayak taman-taman kita mesti arahnya ke depan seperti itu. Betul. Saya kira Setuju. mesti berani sih. Mesti berani ke sana. Atau mungkin dari perusahaan kan taman-taman kita kalau bikin toilet yang bersih, langsung aja kasih merek. Iya, Iya. Jadi level Iya. produk kita kasih ya. Kasih aja betul. Asal dia Setuju. terlindungnya bener. Setuju. Harta-harta ya kita mau Iya, kasih yang betul. bersih. Betul. betul. Bahkan Kita mesti pikir lebih maju lah Betul. taman. Iya. Ngapain sih mau orang mau nyumbang di susah-susahin Iya. gitu. betul. Aneh gitu, mau ngasih duit aja. Bahkan kita harus Kan bikin sulit gitu. iya. Kita harus bikin mereka berlomba-lomba menyumbang. Gitu kan. Ini juga untung kan ada dia dikasih yang Iya. bagus, makin Iya. stainless juga makin Iya. awet kan. Iya. Tadi saya kasih masukan juga ke Ibu Tias kalau nanti Ibu Tias sudah jalan truk-truk yang tadi ya Bu ya, bikin TPS yang keren itu truk-truknya disponsori juga aja Pak. Kan itu mudah Dan maju kalau tuh. itu masuk ke tembak kan ini repot terima pajaknya. Kita justru tawarin dia nyumbang bus, nyumbang truk, Truk. langsung full merek dia. Iya. Iya gitu. Iya. Perusahaan Termasuk kita tawarin apa supaya orang biasa bersih kan. Iya. Kita ada program pengen bikin ada bus gratis nih Iya. tiap 10 menit. Tadi kan saya sama Pak Gubernur bikin mau kasih gratis untuk di Transjakarta untuk orang-orang tua yang lansia. Nah tapi ternyata tidak segampang kita pikir. Lansia kan nggak bisa kayak kita bisa naik ke tangga. tangga. Iya kan, turis juga orang kantor pakai dasi juga mau naik juga malas kelihatan kan. Saya pernah coba kan nyebrang gitu loh. Pakai AC. Ya saya pernah coba mau nyebrang itu kan Saya juga. lihat bakso ya barusan Pak. Nah, itu juga gitu kan. Nah kan kalau pas tiap 3 menit 5 menit ada yang bagus lewat pasti orang mau naik. Tapi untuk yang muda. Tapi untuk orang kantor yang tua yang langsung keluar dari depan gedungnya langsung naik kan nggak ada. Namanya kita punya ide sekarang mau bangun bus tingkat. Yang kayak Singapura. Iya. Nah, itu mau didandanin semua merek. Oke. Ya misalnya Unilever mau sumbang, nggak apa kan? Bisa juga cleaning project ikut. Iya. Hajar habis nih. Iya. Nanti tiap 10 menit lewat. Nanti rute itu dari Monas sampai Blok M. Oke. Itu rute. Iya. Rute kedua itu dari Monas ke Kota Tua, tapi lewat Istiqlal dan Oke. Juanda, Pasar Baru sampai Kota Tua. Jadi orang mau stasiun kota mau Mangga 2 ya naik mikro dikit lagi deh. Iya. Nah, Gajah Mada yang buruk. Nah, satu lagi yang Kuningan dari Taman Menteng sampai ke ujung yang Kuningan itu. Tapi dia putar baliknya itu motong ke Casablanca. Wah, panjang berarti lumayan. Casablanca muter balik lagi gitu. Jadi gitu kan. Iya. Belok Casablanca ketemu lagi Sudirman. Iya. Nah, satu lagi di Bundaran HI apa Abdul Muiz atau gimana ke Tanah Abang. Itu semua gratis dan tingkat. Tiap 10 menit. Kalau itu bisa dilakukan, kita yakin bus-bus jelek itu nggak dapat penumpang. Dia akan nunggu di ujung-ujung. Kita mau membuat zonasi nih. Oh. Terus motor nggak boleh lewat juga nanti. Gratis. Ada parkir motor Anda di gedung dong. Iya, iya. Gedung terdekat Anda Iya. naik. Iya. Nah, terus apalagi yang membedakan ini? Yang membedakan ini otomatis mobil-mobil pribadi tambah banyak kan? Iya. Nah, kalau tambah banyak saya mau kenain ERP. Ya, bayar 50.000 sekali lewat. Untuk area-area Nah, tersebut. kalau kamu nggak sanggup, ya naik bus gratis. Betul. Saya nggak maksa kok gitu. Jadi kalau kamu ngerasa saya mau nikmatin lagu sendiri, mau mobil sendiri, ya udah 50.000. Ya bolak-balik ya 100.000 kan. Tapi kalau kamu merasa kecil lah 100.000 mah, ya aku naikin 100. Ya 200. Jadi kita bisa bayangin kalau 500.000 mobil lewat, kalau 100.000 sehari, Pemda berapa nih? itu 50 miliar sehari. Kalau jalan 20 hari saja kayak gitu ya, 1 T. Iya. Setahun 12 T. Saya bisa gratiskan semua bus di DKI setelah itu. Jadi itu akan membuat orang jadi senang kan. Nah, bagaimana yang Transjakarta Tengah? Itu bisa dong. Orang yang turun dari Kopaja kan dia malas nyebrang, dia langsung naik Transjakarta. Jadi kalau orang yang jalan-jalan dari hotel, dari gedung, dia naik yang lower deck. Nah itu karena double deck itu, Anda mau iklan apa kan full. Iya. Nah jadi serunya apa? Karena taruh kursi
sini Pak Gubernur, sepanjang ya kalau gitu situ tuh kayak karnaval lewat gitu. Sekarang udah mulai Pak. Iya. Kalau bisa ya iklan-iklan itu, karena kursi lebih cepat beli taruh Iya. kan. Kalau bus kan Jangan masih lupa. lama. Jadi kalau kita lihat yang busnya itu, kita pengen yang 3 dimensi kayak Eropa. Jadi kalau kayak iklan Kodak itu bannya itu kayak kamera, jadi kayaknya hidup gitu loh. Nah kita pengen kayak gitu. Iya. Kayak orang tuh kayak benar-benar keluar di belakang gitu loh. Tapi Jadi hiburan juga di itu jalan mesti ya. bertingkat. Jadi masing-masing perusahaan kan mesti. Nah Berlomba-lomba kita dapat juga. komitmen udah dari 30 perusahaan tuh. Tuh. 30 perusahaan tuh termasuk Ajinomoto, iya, Sasa. Oh belum. Nah, udah 30. Kita udah masuk itu, udah 30 yang Ini udah 31, komitmen Pak. dia udah pesan. Dia bisa macam-macam Unilever bisa produk macam-macam, mau pop soden, mau yang Iya. Colgate Iya. macam-macam. Iya. Nah, Anda keluarkan semua itu. Iya. Atau mau kombinasi satu Unilever produk macam-macam. Joknya pun beda merek, gripnya. Lain It's lagi, okay aja. pengumumannya lain lagi. Itu oke aja kita Iya, kasih iya. gitu loh. Nah, itu yang kita lagi rancang seperti itu. Mereka bikinnya di Hino. Sudah dirancang Tapi dia berapa bikin, unit, Pak? tapi ini yang satu dia maunya di Transjakarta. Oh. Nah, kalau yang lain lagi mungkin kita lagi pengen dorong dari ini di Singapura kan Scania. Lebih kuat dari Scania gitu. Nah, kita pengen beli Scania aja lebih bagus. Nah, kita minta Scania impor dulu ke sini. Nah, mungkin tahun depan baru bisa realisasi. Oh bagus lah tahun depan itu. Bagus tuh. Dan dekat tahun depan. Jadi itu betul-betul kalau orang macet betul ada pilihan dan kita yakin jalur lambat itu otomatis jadi steril. Kenapa? Nggak ada motor, Iya. nggak ada bus yang ngetem. Iya. Bila perlu kita kawal pakai dishub. Wah keren. Nah, supaya bebasin jalan kan, jadi orang supaya suka kan. Iya. Kan jalur lambat kan mobil juga nggak suka masuk jalur lambat gitu. Iya. Kita arahkan. Jadi kalau mobil jalur cepat macet aja belok iri. Nah, kalau dia kesel kan dia bisa parkir. Nah, tinggal nego sama gedung. Iya. Kalau orang yang parkir di gedung, kalau yang full langganan atau per jam gimana murah. Mungkin parkir motor di Paket gedung, bulanan. motor hanya 5.000 Hmm. parkir gitu. Nah ini kan mendorong mobil-mobil itu ditaruh di rumah. Iya. Kalau Orang nggak lebih penting senang orang naik. nggak pakai. Betul. Kita boleh punya mobil tapi ya nggak bisa pakai tiap hari. Betul. Itu rencana berapa unit, Pak? Kalau Monas sampai Blok M kita hitung kalau tanpa macet tiap 10 menit butuh 14 unit. Hmm. Tanpa macet. Nah kira-kira gitu. Nah yang Kuningan kita belum hitung nih. Kalau macet katakanlah kalau macet pasti tambah 2 kali juga masalah. Iya. Nah yang penting terus harta-hartanya gimana? Kamu yang bagus dong, yang Iya. stainless, yang Iya, betul. itu juga boleh iklan Iklan. Iya. kayak Singapura gitu. Iya. Jadi yang bangun siapa? Ya iklan yang bangunnya. Perusahaannya. Mau di deliver semua Iya. silakan. Biar pada berebut. Nah itu yang kita tawarkan ke perusahaan-perusahaan. Iya. Karena female juga beriklan kok di itu busway. Kita beriklan juga untuk 979 supaya orang dengerin kita gitu kan. Karena efektif itu. Karena kalau iklan itu mungkin langsung ke operatornya kan. Iya. Iya, langsung ke Damri operatornya. kemana Betul. gitu. Iya. Betul. Langsung ke situ. Dia bayar pajak segala macam. Iya, Nah, iya. ini kita mau rubah. Jadi orang udah hibah pada kami, anda nggak perlu bayar pajak. Karena itu bisnya udah hibahan. Tapi kalau pengen saya tiap tahun pengen ganti nih produknya, kita tinggal bikin MOU. Kamu punya kewajiban memperbarui interior dan eksterior bus yang kamu hibah. Padahal maksudnya kamu iklan sebetulnya. Ya kamu hibah. Tapi kan win-win ya. Iya. Produk bisa ganti produk kan. Iya. Ganti promokan gitu. Iya, ini juga info-info ini kalau misalnya udah deket bisa kita Iya. ikut bantu Jadi kan? orang bisa bayangin kan naik Iya. bus. Jadi Jakarta tuh menyenangkan banget. Betul. Mau ke Orang mall nggak seneng ini, loh, Pak, naik mau mobil ke- tuh sebenarnya. terus ke Di Jakarta tidak Masa ada busnya menyenangkan. tinggal turun, yang penting AC. Kita di luar negeri juga semua naik bus. Iya. Kayak di Perth, di Fremantle dia cuma 3, dia pakai blue cat, yellow cat, red cat. Iya. Dia saling ketemu Iya, kan. saya- Iya. Nah itu kalau di Colorado saya lihat dia lurus satu pertokoan pakai tram bolak-balik. Iya. Jadi kita mau turun tempat turun, selama turun. Jadi itu satu. Jadi bayangin nanti terus Gajah Sudirman Tamrin sama Kuningan ini sama Casablanca. Kita lagi mau neken ini pemilik gedung-gedung untuk tidak ada pagar. Ya, ada celah-celah gedung itu kita mau kasihkan kios-kios PKL. Tapi kita kelola dengan baik. Seperti franchise gitu 24 jam. Jadi orang akan merasa hidup di Sudirman Tamrin. Nah ini kalau kita lagi punya ide gila lagi nih, mau tanya
kedubes Inggris kan dia mau pindah tuh, mau jual apa mau hibah buat kita. Jadi kalau dia mau jual atau hibah, kita mau bikin taman pak di tengah Sudirman keren. situ. Jadi bayangin ini ada Iya. Bundaran Iya. HI ada taman Wow. bekas kedutaan besar Inggris. Iya. Jadi orang kantor bisa nongkrong situ Iya, makan iya, siang iya, apa. iya, iya. Nah PKL kita tata di situ, Iya. boleh jualan. Iya. Nah boleh jualan. Dengan Nah tertib. itu Jakarta, orang kalau datang Jakarta tuh pengen ke Monas. Terus Monas kan kita mau gali bawahnya nih, lagi di ide tahun ini. Jadi di bawah Monas itu Gali. semua tuh, jadi mobil tuh parkir di bawah, Jadi kayak sama kios-kios iya, nyambung sama di Gambir. Jadi nanti di atas Monas itu bener-bener itu full Bersih. taman. tidak ada parkiran. Tidak ada parkir mobil, nggak ada parkir mobil. Oh. Jadi orang bisa parkir di Di bawah, bawah, ya? adem di bawah ada Kayak toko-toko. mall gitu jadinya. Nah kayak mall-mall gitu. Oh, Jadi keren. bayangin gitu luasnya. Jadi kita bikin pameran apapun, orang-orang yang kreatif kita kasih dia tempat 6 bulan free. Kan orang-orang kreatif kan nggak punya modal sewa tempat di ibu kota dong. Iya. Ini di Monas. Ya, dikasih Bayangin mahalnya berapa kamu sewa. Kita kasih ada kesempatan kalau ada laku, Anda bisa sewa nanti gitu. Iya, Ya iya. kita mau dorong orang-orang yang kreatif ini bisa Iya. jual produk, jual apa. Betul, betul. Dia orang begitu datang Jakarta, dia betul-betul berpikir ke Semanggi, Blok M juga dibagusin gitu ya. Iya. Dan terus sepanjang MRT juga dari selatan juga bisa sampai ke utara kan. Iya. Yang pasti rumah-rumah di Lebak Bulus, Karang Indah semua bakalan mahal-mahal. Dan saya tuh. Bakalan mahal banget. Karena orang lebih suka tinggal sana adem Iya. ke HI setengah jam. Dekat, iya benar itu yang kita Sampai setengah pengadaan jam makin. terus masih pengen muter-muter bus-bus dia tinggal naik bus. Betul. Mau ke Kuningan semua tinggal pindah. Tapi Cuma main di lingkungan ini. Sekarang kalau naik mobil kok keluar rumah aja 1 jam. Jadi kalau ada duit beli dulu tanda-tanda di sana. Udah mahal sekarang Pak. Tapi masih di bawah under value. Oh masih? Sekarang berapa? Masih di bawah 20 juta kan? 20 juta. 20 juta. Masih 20 juta per Iya. meter kan? Iya. Di Karang Indah semua. Iya. Iya kan? Iya. Kita di kota aja udah 30-40 Iya. juta. Pondok Indah 40. Artinya under value situ. Iya. Karena belum ada transportasi. Betul. Kalau ada transportasi. Begitu ada MRT. Bisa 30-40 juta. Masanya mau 20 juta beli juga ada berat sekarang. Iya. Itu masalahnya Mas. Itu masalahnya. Kita lihat tetangga lepas cuma ngeliat aja gimana. Kita tahu sih under value itu. 20 juta mah under value nih. Masanya mau tanah Dari mana tetangga, value-nya? tanah tetangga 1000 meter masalahnya. Tetangga sebelah. Iya, jadi nanti kalau ini memang ini udah siap, kita juga bisa ikut bantu ya. Ya, ini apalagi untuk kira-kira? sosialisasi. Oke. Nah, ini dari Jadi sebenarnya ini menindaklanjuti diskusi kita tempo hari Pak. Iya. Untuk apa sih yang kita bisa lakukan gitu sebagai komunitas, terus sebagai instansi pemerintah dan sebagai swasta gitu untuk sama-sama kita bikin Jakarta itu punya nggak cuma kotanya yang bersih, tapi budayanya yang bersih gitu. Jadi kalau kita ngeliat sih sebenarnya untuk kebersihan itu mungkin kita sekarang sudah sepaham semua gitu bahwa it's not about kotanya yang kotor atau kotanya yang kurang bersih, tapi juga tentang bagaimana persepsi orang-orang, mindsetnya orang untuk kita bisa rubah gitu. Nah ini sebenarnya ada beberapa activity dan setiap activity itu kita punya role. Jadi mungkin ada role yang look ini loh cara ini loh kita bersihin ini gitu. Ada juga role yang yuk kita sama-sama untuk menjaga gitu. Ada beberapa. Bagus nih gandeng Unilever. Kita kalau PKL itu gandeng sosro. Nanti yang di Monas itu dia habiskan 8M untuk menata ratusan PKL yang higienis yang bagus nanti pakai baju segala macam. Jadi kalau kita kebersihan besar gandeng Unilever ini menarik. Iya. Betul Pak. Seperti saling gandeng gimana gitu. Gandeng. Betul. Karena kalau kita lihat budaya itu kan diciptakan dari habit, kebiasaan. Tapi stasiun kota bukan kami loh masih. Iya. Oh iya, nggak apa-apa ini. Kita ngomong PT Kereta Api. Udah. Kita memang Udah, lagi ya. korespondensi gitu. Bersihin Cuman gitu kan. yang kita pengen share di sini sih sebenarnya our ideas aja supaya mungkin bisa ada support di mana gitu. Di Karena chat juga segala macam. kita sih pengennya di chat, cuman ada beberapa detail-detail yang memang takutnya tidak boleh gitu karena itu cagar budaya segala macam. Tapi hal-hal kayak gini mungkin kita akan diskusikan lebih lanjut sama pihak KAI. Cuman yang pengen kita highlight di sini lah ini sebagai proyek mercusuar, dimana kalau kita memang bisa bikin stasiun kota yang bagus, bersih segala macam, itu bisa jadi oke, saya bisa ikut menjaga sebagai komuter karena komuter tuh satu hari itu bisa ratusan ribu orang ya. 600 ribu even gitu, 600 ribu per hari. Dari saya tahu kita.
total JKS kan 600.000. Betul. Komuter ya Pak ya. Betul. Dan ini kita nggak cuma bersihin stasiunnya aja Pak, cuman kereta-keretanya juga. Walaupun keretanya sebenarnya the good thing adalah ini bukan kita kayak oh kotor terus kita bantuin bersihin, itu enggak. Tapi justru yang malah kita highlight adalah kita lihat progressiveness dari transportasi di Jakarta itu tuh udah sangat signifikan gitu. Kalau misalnya kita ngelihat di stasiun kota aja, di semua stasiun sekarang udah ada yang tap gitu, udah canggih gitu. Udah gitu keretanya tuh udah bagus, ber-AC segala macam dan sangat affordable. Tapi apa yang mungkin bisa kita tambahkan gitu? Satu, kita harus edukasi ke orang-orang bahwa kita lihat di situ masih ada vandalisme. Terus kita lihat di situ masih ada sampah di mana-mana yang seenaknya gitu. Nah, kayak gitu-gitu tuh yang bisa kita ajak masyarakat untuk sama-sama kita rubah gitu. Maka kita di sini ada beberapa fase. Fase pertama itu adalah kita building awareness dari Safe Cleaning Project through viral strategy. Setelah itu kita ingin adanya endorsement dari orang-orang. Jadi nggak cuma dari instansi dan komunitas-komunitas kereta dan bersihnya dan segala macam masyarakat, tapi juga masyarakat beneran tuh bisa ikut-ikutan untuk oh ini apaan sih, gue coba deh dukung gitu. Ketika mereka udah aware terhadap kegiatan ini, loh ini ada komunitas, ada pemerintah, terus ada pihak swasta aja udah mendukung, terus saya harusnya bisa berbuat apa gitu. Nah di situ nanti saya akan jelaskan lebih lanjut Pak. Nah setelah itu cleaning process itself. Jadi cleaning process ini akan kita lakukan selama 21 hari. Dan selama cleaning process itu ada hardware, ada software. Hardware-nya memang kita bersihin yang memang bisa kita buat lebih bersih lagi. Software-nya lebih ke arah kita bikin edukasi di komuter-komuternya buat para komuter. Dan hari terakhir kita bisa press con. Nah ini untuk masing-masing bagian-bagian mana yang bisa kita bersihkan, dari mulai railway, terus dari mulai kereta, terus begitu loket segala macam, itu nanti kita bersihkan. Termasuk kalau misalnya kita bisa cat, cuma nanti kita bisa ngomongin lagi sama orangnya. Nah ini yang tadi aku bilang software. Jadi di sini kita kasih lihat sebelum seperti apa, sesudah seperti apa, proses pembersihan seperti apa, terus ada call to actionnya kayak mari kita jaga bersama bla bla bla. Terus satu lagi adalah buat tempat sampah. Jadi tempat sampah, kalau tempat sampah biasa mungkin kurang appealing, tapi tempat sampah ini tempat sampah elektronik gitu yang dia bisa ada apa namanya call to action yang selalu berganti-ganti setiap hari. Terus begitu nanti mungkin ada, kalau misal di sini sebenarnya kita mau menawarkan sih message apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan gitu dari pemerintah untuk masyarakatnya, sehingga dari sini kita bisa feature di sini message apa yang bisa kita buat educate orang-orang semuanya gitu. Nah tadi kan saya bilang masyarakat yang bukan naik kereta api gimana bisa nggak ikutan gitu, bisa nggak teredukasi juga. Itu bisa banget karena target kita adalah 1 juta pledging, 1 juta dukungan lewat mobile, terus lewat website, lewat social media, lewat Twitter segala macam. Itu jadikan stasiun kota di kereta bersih berkilau. Terus gerakan terbesar tahun ini, kalau misalnya mereka mau dukung, mereka bisa klik terus mereka langsung connect ke Facebook. Dari Facebook mereka langsung bisa invite teman-temannya lagi untuk bisa ikutan. Jadi di skema viral itu kita sih sangat percaya untuk bisa bikin ini jadi hype. Jadi bersih itu bukan sesuatu yang kuno, tapi bersih itu sesuatu yang modern sekarang, karena it's our modernity habit gitu. Terus di sini kayak misalnya cara kita untuk edukasi, jangan sampai plastik bertebaran seperti gambar ini karena dapat mengganggu kenyamanan publik misalnya. Jadi ini kita bisa endorse dan kita bisa educate juga. Selain itu kita juga kasih tahu sejarah stasiun Jakarta Kota sehingga mereka kepemilikannya itu lebih tinggi, dan mekanisme pembersihan kita seperti apa. Mungkin mereka bertanya kayak ini beneran nggak sih dibersihin gitu kan. Nah itu kita bisa kasih tahu caranya. Nah setelah ini semua berakhir, tentu saja ini bukan once off Pak. Ini adalah salah satu alasan kenapa kita bisa share juga. Ini share our ideas dan our activity yang memang sudah kita pikirkan sebelumnya gitu ya, bareng-bareng bersama Bersihnya dan brand-brand yang Unilever pegang untuk kebersihan. Kayak kita punya Wipo untuk anti germ, mungkin ibu juga pakai di rumah. Terus Safe untuk yang bersih berkilaunya gitu ya. Nah untuk Oktober November kita akan jalan dengan cleaning stasiun kota dan keretanya. November dan Desember itu kita akan datang ke 5.000 SD se-Indonesia.
tugasnya adalah untuk membersihkan toilet sekolah mereka dan mengedukasi masyarakat dan anak-anak kecil itu kan sebenarnya orang yang akan mereka yang akan jadi penerus kita semua, dan mereka harus punya cleaning habit dari kecil gitu. Nah, kita di sini ada 5.000 toilet sekolah yang akan kita bersihkan oleh Domestos toilet cleaner. Itu kita akan minta sekitar ratusan ribu anak-anak dan ibu-ibunya. Jadi mereka kita akan kasih komik untuk edukasi segala macam, terus ibunya juga kita kasih leaflet segala macam. Dan itu kita di Jakarta juga ada banyak sekolahnya juga tentunya ya. Nah, setelah November Desember, jadi kita lumayan padat Pak, dari Oktober, November, Desember, terus Januari kita punya ini kan musim hujan nih. Jadi monsoon season ini kita pakai untuk edukasi tentang kesehatan. Jadi ini kan tentang bersih aja nih, ini bersih berkilau. Terus ini tuh kita pakai untuk nggak cuma bersih tapi juga sehat. Salah satu poin untuk kita edukasi adalah salah satu instansi kesehatan, yaitu puskesmas gitu ya. Mungkin ini juga mengkater ide Bapak waktu itu, kita juga bisa lakukan gitu. Jadi ada dua hal. Yang satu yang tadi aku bilang hardware kita bersihin, apa yang kita bersihin. Ini sebenarnya kita juga belum survei, tapi kita bisa diskusikan lebih lanjut kira-kira bagian mana sih puskesmas yang kita harus benerin gitu. Apakah tentang fasilitasnya yang kita bisa perbarui, atau kita bisa edukasi gitu. Kalau misalnya lantai harusnya seperti apa, kalau misalnya peralatan kesehatan harusnya seperti apa, seperti itu. Dan setelah itu kita gabung sama Bersihnya untuk adain Udah Bersih Award. Jadi setelah semua puskesmas itu kita bersihin, terus kita kasih tools mereka untuk bisa building the habit dalam 21 hari. Setelah itu kita bisa nilai puskesmas mana yang punya before and after paling bagus. Dari situ kita bisa hadiahin, kasih award segala macam. Kita bisa kasih uang operasional puskesmas 100 juta kayak gitu kan, sebenarnya kan sangat bisa dilakukan gitu. Dan itu juga triggering mereka. Setelah itu puskesmas itu kan tentunya nggak bisa berdiri sendiri. Dia punya komunitas-komunitas dan warga di sekitarnya. Di situ kita bisa undang warganya juga untuk bisa melakukan penyuluhan kesehatan yang biasanya reguler dilakukan, tapi ini lebih spesial lah karena ini ad hoc gitu. Setelah itu ini kan rangkaian kegiatan itu sudah banyak gitu. Dan satu lagi yang kita inginkan sih sebenarnya di HUT Jakarta kita bisa celebrate this kind of budaya bersihnya tuh harusnya sudah tercipta lah, mungkin nggak 100%, tapi sudah ada base-nya gitu dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Di situ kita bisa bersihin berbagai macam monumen-monumen yang ada di Jakarta. Selain itu kita juga bisa mengingatkan bahwa apa sih sebenarnya monumen Tugu Tani, apa sebenarnya histori si Tugu Tani itu. Mungkin kita sebagai warga Jakarta udah tinggal di sini sering lihat, tapi udah tinggal di sini udah berpuluh tahun, tapi nggak tahu. Like even patung Pancoran gitu, itu kan kita nggak tahu maksudnya apa, artinya apa, the history behind Monas segala macam kayak gitu. Sebenarnya itu kita bisa lakukan kayak activity ikonik lah yang kita bisa lakukan, / kita bisa celebrate budaya bersih Jakarta. Jadi ini sebenarnya hasil brainstorm kita selama ini. Kita bikin berkesinambungan, tapi setelah ini pastinya ini kita jalan sampai at least tengah tahun ke depan. Tapi sebenarnya tahun berikutnya setelah Juni, Juli, Agustus tahun depan tentunya kita masih bisa lagi untuk ini along the way kita bisa diskusi lebih banyak lagi Pak, karena kita butuh memang inputan. Mungkin Bapak yang lebih tak paham gitu, kira-kira ini bukan masalah itu di sini gitu. Itu kita butuh banget gitu untuk hal itu, karena kita bisa sama-sama untuk brainstorm lebih lanjut gitu Pak. Dan akhirnya sosial media itu memegang peranan yang sangat penting. Kayak saya bilang 1 juta pledging itu dari mana aja. Dari Twitter kita bisa 300.000, dari Facebook, dari radio kita bersama female, TV kita ada TVC-nya, SMS Blast sama Google, dan di Car Free Day kita juga ada tanda tangan Pak. Jadi kita kumpulin tanda tangan mereka untuk bisa dukung, dan akhirnya sih kita bisa bersih Jakarta Pak. Nah, Bu. Nah, ini soal sampah aja nggak beres begitu. Ini belum datang. Kapan masuk semua truk sampah-sampah? Kalau
bisa Pak bertahap Pak ini jadi. Kan tinggal beli katalog Udah SPK cuman SPK. yang penyediaannya lagi ini. Buat karoseri bikin. Jadi Merek apa tuh? Hino. ya ada beberapa Pak jadi bertahap gitu. Hino, Selesai. merek-merek yang aneh-aneh nggak beli. Enggak. Kan udah ikan laut Pak. Nah, katalog kan juga masuk yang produk-produk baru. kan. Ini enggak Mau pakai merek semuanya. Bulgaria, mau yang apa juga. Sebenarnya nggak nyolong seperempat. Iya. Pokoknya Hino semua orang bisa tuker. Gitu. Oh dicolongin gitu ya Pak. Kita bisa tuker kan kalau satu merek. Kalau kita beli yang merek baru kan Nggak nggak ada di pasaran. Kompatibel ya. Yang penting dia ada garansi. Iya. Nah yang tertarik tuh tuker sasis, tuker tuker ganda, tuker persneling, nggak ada yang tertarik. Mobilnya beda. Iya. Ya, ada yang lain? Itu aja. Sampai sekarang sih itu aja Pak dari kami. Nanti untuk apa namanya yang kita butuhkan sih sebenarnya advice sih, input lebih ke arah kira-kira Saya itu udah bagus banget. Dan support. dan supportnya. Ini udah bagus banget. Yang penting kan itu tadi bangkitkan awareness sama ada punishment. Iya. Iya. Itu mesti Ada tegakkan. punishment, betul. Yang apa? Itu harus yang belum itu kan kita nggak pernah mensosialisasikan punishment. Betul. Iya. Kalau advice saya itu waktu kita bersih kan orang melihat kan. Iya. Satu pihak kita membangkitkan awareness orang tentang Bersih. care. Iya. Suatu hal kita juga mesti bagikan brosur, Bu. Iya. Ibu mesti siapkan. Iya. Jadi orang yang bersihkan tuh bagikan. Jadi juga ngancam dia gitu Iya. kira-kira. Anda mesti sadar nih, Iya. bukan cuma sadar untuk bersih. Iya. Anda kalau tidak mau ikut kami bersihin pun, Anda minimal bantu kami tidak ngotorin gitu. Iya. Iya. Nah, pesan itu yang harus sampai. Iya. Kalau Anda nggak bisa ikut bersihin, Anda tolong jangan Setidaknya ikut jangan ngotorin. ngotorin. Dan kalau Anda ikut ngotorin, ini ada sanksi hukumnya loh. Iya. Nah itu. Tapi gimana supaya orang nggak kapok ya Pak? Karena dulu kan juga udah ada sanksi hukum tapi terus nggak nggak pernah berjalan. dilakuin? Betul. Makanya kita tangkap beneran. Iya. Kakak beneran dan ada media yang meliput Iya. Pak. Jadi kayak ini kayak Pasti dulu- nanti kan demo Iya, banyak. betul. Demo minta lepasin. Sengaja lepasin. lepasin gitu ya. Kita mah udah pasrah di sini. Tiap jam. Tadi udah cerita banyak dengan Iya. Ibu. Iya. Artinya gini Pak, kalau kita mau menerapkan sesuai dengan Perda 3 itu, memang ternyata banyak Pak yang harus kita benahin. Makanya antara lain tadi truknya, kemudian TPS-nya, dan saya tadi sudah disampaikan. Bahkan dari awal kalau dari Perdanya sendiri itu kan dari awal kita harus masyarakat udah mulai milah-milah Pak. Iya. Ya ini. Nah nanti mungkin juga kita mohon bantuannya untuk ini, tapi kitanya harus noto itu Pak. Dan ini sedang Enggak kan dimasukkan kita udah di- cari sponsor. Ya. Yang soal sampah kan mesti bagi 3, mesti didik. Iya. Nah itu juga kita cari sponsor aja. Iya. Mau rokok ya apa, masa bodoh saya sih. Yang penting pesannya nyampe ya Pak. Ya. Kenapa emang salah di mana? Nggak tahu. Ya kalau orang tahu rokok agamanya bilang cuma makruh hukumnya. Ya kenapa mesti ribut gitu loh soal rokok gitu loh. Salah pilihan ya. Kalau dia mau- Pilihan sendiri masing-masing. Emang di dunia ini kalau kamu mau rusak diri emang nggak bisa. Jadi ngapain sih orang ribut gitu? Kadang-kadang tuh gitu loh. Kita ini udah kayak Tuhan jadi hakim. Kayak kita beres aja hidupnya. Iya kadang-kadang gitu tuh. Kita tuh benar-benar jadi kayak zaman nabi-nabi dulu punya pemimpin agama gitu loh. Bebanin orang susah banget, dia pun nggak bisa lakuin. Tapi demo. Itu kan. Itu lah. Iya, iya. Jadi itu bertahap. Iya. Dan minimal produk edukasi ini ke Iya. sekolah-sekolah itu sampaikan. Iya. Nah kalau sampai kejadian gimana? Nah cuma itu ada kelemahan di Perda kita. Sebenarnya kalau anak-anak muda, anak-anak kecil, ini kan bagus. Kalau didenda jangan dikurung, nggak mungkin di penjara. Iya. Kalau dia nggak punya uang ganti, kalau di penjara kan jadi rusak. Penjara Iya. udah gitu padat. Iya. Nah dikurung apa? Kan 60 hari. Dia wajib 60 hari kerja ikut bersihin. Iya. Kalau dia tidak masuk, yang mau masuk tambah sehari. Dia mesti ada 60 hari kerja atau 30 hari kerja sosial. Kerja sosial kita tuh bersih, sapu-sapu segala macam, Bu. Nah, kita tinggal rubah aja bilang sama hakimnya. Kalau kamu mau bayar, bayar. Kalau mau kamu juga kapok 5 juta kan kamu nggak tahan juga. Iya. Nah, jadi dia mesti sebarkan. Nah, sama satu lagi, kita bukan cuma bilang nyebarin untuk bersihin, nyebarin juga untuk orang foto siapa yang Iya. buang sampah. Iya, betul, betul. Itu cuma ada itu. Kita juga yang Itu yang kita Nah, lakukan. jadi begitu punya bukti, lapor kepada ibu, Iya. ibu langsung kirim polisi, ada buktinya nih, Anda buang sampah. Iya. benar-benar dilaksanakan. Ini mobil gitu loh, Anda harus didenda. Iya. Nah kalau kecil, kalau dia atau orang dewasa, bukan dikurung, Anda dikurungnya suruh kerja.
Kalau sekarang Itu ibu lihat aja. webnya Bersinyo sama Twitternya isinya udah itu semua, foto kirim, foto Iya. kirim. Nggak tinggal di ini, maksudnya hukum itu aja. Iya. Kalau nggak mau bayar 5 juta, Iya. lumayan dong 5 juta kasih pemulung kerja. Lumayan sekali. Berapa Selama orang? ini- Selama ini belum pernah ada kasus tuh Pak ya sampai ke penjara. Ya ibu itu aja, jangan di penjara lah bu lah, dihukum kerja bersih aja. Nanti ini berarti dimasukin di Kalau dia kaya kan dia mau bayar 5 juta nih, udah bayarnya 5 juta, 10 juta. Itu denda berapa? 50 juta ya? Iya. Kalau yang orang kaya naik mobil mewah buangnya dendanya 50 juta maksimum. Kalau kita Lumayan dong dapat 5 50 juta. 5 juta kurang berat buat dia. yang cuma membuang sampahnya ini memang kemarin harusnya segitu tadi jadinya 500.000 maksimal. Lumayan. Nah, gitu. Udah 500.000 juga kapok orang lama-lama. Asal jangan mau 500.000 juga pusing. Maksimal 500.000 ini dari Ya kasih yang maksimal. Kalau nggak bayar 500.000 suruh kerja berapa? 5 hari. Iya. Ya kan kita hitung kan, kalau dia nggak mau kerja 5 hari ya udah bayar orang kerja 100.000. Iya. 100.000 Itu standarnya itu kan. Iya. Ya kerja sosial. kerja sosial. Paling tidak dia merasakan ada beban dengan dia berbuat itu. Pasti dia ada jeraknya lah. Gerak. Iya. Kalau masih banyak ya kerja terus, tangkap terus. Dan harus konsisten. Jangan habis 2 tahun hilang. Iya. Ini kan Biasanya kan sebenarnya setahun. programnya juga udah lama ya, tapi Iya. belum pernah ada kasus. Kayak belum 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 pernah. pernah Iya. belum lama belum lama. Belum pernah ada. Sekarang saya suruh kalau ngerokok dalam gedung potong Iya, TKD. belum pernah ada kasus. Diam aja semua, kenapa? Semua ngerokok diam-diam aja. Kasihan ibu-ibunya, juga ibu nggak mau lapor kan. Kita kan gini, kita hidup di bawah tekanan mafia sebetulnya. Iya. Nggak berani lapor, di Padahal kejahatan rokok nggak ada berani ya? lapor. Ada. Ada. Tapi itu sekarang kan mal-mal juga udah nggak Masih Makanya itu mesti difoto nanti kirim. denda. Ya pasti kita ribut sama orang lah. Iya. Biasa ya. Penegakan Pak. hukum pasti ribut, ada risiko. Resiko. Iya. Dan juga kita derivasi ke pergub Pak, ini pergubnya bentar lagi mau jalan Pak. Pergub yang untuk Cepet aja, lodong aja edarin. Ya. Satu lagi Pak, kalau ini Pak mungkin tadi kan udah bagus sekali banyak. Mungkin sekarang kalau misalnya Ayo makan. pasar apakah mau gitu dibikin award pasar gitu, karena pasar kita kan sekitar 156 ya, artinya Pasar kita terlalu jorok. Mesti pasar yang udah dibagusin baru bisa. dulu ya baru dulu. Iya. Kita lagi mau benerin pasar-pasar. Kalau dia terlalu jorok juga, Susah. Karena memang sarana prasarana pasarnya memang belum disiapkan gitu. Pasar basahnya itu juga masih benar-benar basah ya, bukan pasar basah yang pakai showcase yang kan di Singapura kan pasar-pasar itu kan sebenarnya pakai showcase aja, cuman memang belum. Betul. bahasanya mereka sama bahasa kita Iya, beda. benar. Jadi tentu Hanya nanti masih akan ada benar-benar. survei Iya. yang mana yang kita pilih hanya untuk jadi contoh. Terus satu lagi kalau yang anak sekolah, kebetulan di Ursula tuh sudah mulai ibu kantin kalau anak itu nggak bawa tempat nggak diladenin karena dia maunya udah sekarang nggak terlalu banyak nyampah gitu gitu. Jadi itu kalau misalnya nanti kan ada anak sekolah ya, Iya. artinya dimulai gitu. Jadi Iya. udah mulai tuh, Iya. terus Iya. terus anak-anak juga udah mulai nih yang kayak gini-gini dia jual Iya. apa sampah-sampah Iya. gini gitu, Iya. terus uangnya buat akhir tahun studi tour atau apa Iya. gitu. Nah Iya. itu udah mulai ada. Iya. Terus itu mesti direplika di semua sekolah gitu, Betul. nggak cuma di sekolah itu aja. Betul. Nah itu udah mulai mungkin nanti bisa. Nanti ibu tinggal bikin aja surat kepada dinas pendidikan supaya langsung lakukan. Ya, Iya. ada. Tembusin ke saya. Iya. Gitu. Iya. Jadi kalau soal koordinasi nggak bisa, undang rapat di sini berapa Betul. dulu. Ya. Kita kan selama ini gitu kan, sengaja dicuekin. Kamu siapa ngatur saya gitu loh. Istilah bahasa kita kerja sama kuli aja ngatur. Jadi istilah itu juga ada di sini. Sama SKP dia aja ngatur gitu. Itu masalah kita di situ. Ya suka gitu kerja kan. Sama kuli aja sok ngatur lo katanya lo. Bos aja lo. Tapi kami udah mulai Pak terobosan ke Kepala Dinas UKM Pak. Ya, Kita langsung. untuk yang penataan kaki lima tuh paling nggak kaki lima tuh sudah mulai punya wadah sendiri. Iya. Terus jam angkutnya sekian. Udah kita kan Pak. Udah, Kita, ya. kan ada teman saya Bapak kemarin. Ya karena kalau nggak begitu kita akan usir mereka. Iya. Iya. Jadi Nah dia kalau ada harus progres sesuai. itu dan kita sosialisasikan kan senang ya kita ya. Kayak sekarang kita mulai ngeliat ada kursi-kursi, ih cantik ya Jakarta mulai ada kursi. Tapi Jangan bagus rusak loh, kursi loh. itu nggak dicoret orang. Iya. Iya. Kok bisa? Karena Tapi bentuk orang kursinya tidak memungkinkan untuk kecil-kecil. Nggak, artinya orang mulai sadar. Waktu kami mulai yang All New DKI, taman kami rusak. Waktu kita bikin car free night itu rusak. Waktu kita ingatin begitu masuk ke ulang tahun, nggak rusak. Nggak rusak. Orang udah nggak enjoy. Jadi betul. Sebetulnya orang tuh bisa. Bisa diedukasi Dia ya. ngerti bahwa kan kita ngomong ini barang kalian loh, ini duit kalian loh. Oh, ownership-nya harus ada. Nah itu mesti mulai. Yang bandel-bandel kan memang orang-orang yang memang
dari luar kadang-kadang nggak ngerasa sense of belonging ini. nggak mesti di itu. Apalagi kursinya tuh kan kalau nggak salah paku ya, Paku. jadi nggak mungkin dicuri. Walaupun sampahnya 300 ton Pak waktu itu. Oh, yang Saya waktu sampaikan tadi di fotonya. ceritanya. Karena orang tidak mau beresin, tidak ada kantong. Iya. Lain hal kalau kita bagiin kantong ya. Nah, itu bisa juga Dan waktu perusahaan itu juga, sponsorin waktu itu Pak. Taman juga nyari Tempat ya tempatnya susah. Padahal perusahaan tinggal sponsorin dicap kantong-kantong itu kan. Kan Nanti orang- kalau ada kantong itu orang bisa buang. Iya. Kemarin itu kesulitan. Saya mau buang sampah saya juga bingung buang kemana. Iya. Nah, tapi kalau dengan PKL ditugaskan ke PKL yang jualan, nah kita mesti kasih bed kan nanti jualan. Ini wilayah ini kamu ya, kalau ada kotor kamu nggak boleh dagang lagi sini. Cukup. Mesti diancam. Betul, betul. Mereka bilang saya kejam, bukan kejam, lu yang kejam. Gitu. Bukan saya yang kejam, kamu yang kejam. Bikin kita buang 300 ton sampah ya nggak? Dia bilang gitu ya. Kamu cuma buang yang kamu makan gitu loh, jual gitu loh. Kejam di mana? Kamu tinggal 300 ton apa nggak kejam orang kita kerja sampai pagi? Sampai pagi tuh ibu Dan kadang hari Iya sampai pagi kan tuh. Kamu yang lebih kejam. harus 3 jam selesai Pak. Iya. Karena Iya. mau ada 10K yang 10K. kita kasih Iya. kopi Besoknya kan. Jadi bayangin siapa yang kejam? Jadi orang itu bolak-balik. Dibikin musik. Iya lah. Tapi yang 10K pun, yang 10K kan bersihnya juga ada di situ. Yang saya terharunya adalah sampahnya luar biasa waktu 10K itu. Karena tempat sampahnya amat sangat kurang. Jadi saya waktu Itu tadi orang nggak bisa cari tempat sampah. Iya. PR kita. Iya, tempat sampah kita kurang. Tapi memang susah. Susah. Tempat sampah itu dicolok. Bahkan lebih gila lagi nih. Bak sampah segede gajah itu ada yang spesialis nyolong. Ditukerin sama yang jelek. Ditukar apa yang Betul gitu? kamu? Kreatif Nggak ya. ada yang peduli. Iya, iya. Mungkin dia masuk lagi, jual lagi, masuk ke DKI. Dia masuk lagi. bayar lagi. Kapan itu untuk dilarang buang sampah sembarangan dan kali makanya Diambil kita, ya. ya artinya Besi dulu nggak kan, ada besi gitu. kan. Makanya kita Makanya mesti kemarin pasang CCTV. gimana? Berapa Iya, tempat ada itu. titik kantor dan Sudah, Pak. CCTV. CCTV-nya corong juga. Jadi kalau kita lihat itu, CCTV-nya dicolong juga. mesti penjara dia. Ya. Pak, jadi kami juga di sini mau wawancara Bapak sedikit aja, mungkin 5 menit untuk nanti bisa kita di radio sosialisasi mengenai bersih-bersih ini tadi, ya. Buat mau Pak, maghrib. Mau maghrib betul. Aku sih nggak sholat. Kita bisa dijamak, Pak. Kita bisa jamak ya. Tapi sambil nunggu Pak, yang tadi toilet Pak, ini kemarin yang acara penghijauan yang di PIK tuh Pak. Nah ini kan kayak gini, ini punya swasta Pak, maksudnya Ini yang kemarin di Waduk Pluit. ya ini artinya kan kayak gini, ini Iya. belum, ini bukan punya kita Pak, bukan maksudnya untuk ke depan kayaknya Beli. kita perlu bikin ini jadi fiber. Dalamnya juga ini. Harus dibeli. Nah, kan Bapak tadi bilang kamar, yang ini kayaknya emang Jakarta tuh harus sesuatu toilet. jadi ornamen. Kan itu harusnya kan kota tuh multifungsi, jangan sampai Pak, saya pernah lihat ada demo di tanggal berapa tuh yang apa datang itu orang berhenti di Pondok Indah di sebuah rumah demo itu berhenti hanya Terus untuk kencing. rame-rame pipis. Oh, iya. Jadi saya mau bilang gini, kenapa rumah itu? Gitu. Tapi mengerikan sekali loh Jakarta seperti itu di daerah yang elit. Bagus dong. Itu dia lagi dapat rezeki. Saya kebayang yang punya rumah buka YB gitu ya. Dia pikir dia dosa apa, salah apa, dan nggak berani marah. Dari Padahal itu bisa dipidana semua. iya, benar. Itu bisa dipidana. Kenapa kau takut? Digebukin polisi malah nyuruh orang rumahnya pergi. Awas ada yang mau lemparin rumah kamu katanya. Bukan ditangkap. Bukan ditangkapin betul. Atau dia foto ya kalau nanti udah Mereka kerjanya masih udah ada ya. tangkap. di foto. Foto. Jadi kirim. prinsip itu tuh masih berani tegakkan peraturan. Iya. Ya, betul. Ini tentang komuter Pak. Bapak pernah naik komuter? Udah lama nggak naik. Udah naik. Naik sih waktu kemarin dari Depok aja sih. Pengalamannya gimana Pak? Kalau lagi jamnya sepi sih enak loh. Jamnya kereta sepi ya? kereta Nggak ngantri. kereta-keretanya itu kan sekarang Udah bagus. bagus-bagus dari Jepang. Kalah MRT yang di Singapura. Iya, betul. Udah enak kalau asal kosong ya. Kalau lagi padat ya nggak Padat. enak lah. Kurang memang gitu. Menurut Bapak, seberapa vital peran stasiun kereta di Jakarta Nomor satu bagi masyarakat? pentingnya sebetulnya. Jadi sebetulnya paling penting itu ya kereta yang harus main berbasis rel.
Maka stasiun-stasiun ini harus dibuat nyambung dengan bus segala macam. Nah itu yang kita lagi mau lakukan, bisa di Senen nanti. Jadi ada siapkan satu PT Kereta Api ikut, Sarana Jaya ikut, BUMD kami gitu ya, PT Pasar Jaya ikut. Untuk kita bangun satu terpadu TOD seperti ini. Ya jadi terminal bus di Senen sama stasiun kereta api itu nyambung gitu. Dan yang itu yang akan dilakukan ya Pak? Ya. Yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Kalau sudah lakukan itu cuma perluasan kereta api, itu jadi tugas PT Kereta Api. Nah, Dan apa yang diharapkan dari pemerintah bagi masyarakat untuk kebersihan, menjaga kebersihan stasiun kereta api dan kereta api itu sendiri? iya kita tentu harap dari masyarakat ini kan milik kita bersama gitu kan. Ya jangan berpikir milik negara. Ya dan jangan buang sampah, jangan coret-coret. Coret-coret kan ini yang bersih ini juga uang negara juga. Ya kita harapkan seperti itu masyarakat. Ya pakailah milik Anda kok. Mungkin nggak ada coret-coret mobil pribadi Anda. Kalau Anda nggak punya mobil, naik kendaraan umum ya anggap itu mobil pribadi Anda. Kayak kita kuliah dulu kan, naik Mercedes 2 pintu. Maksudnya bus, bukan mobil sport. Oke Pak, itu aja dari. Oh iya, sama ini untuk Sumpah Pemuda nih Pak. Sumpah Pemuda bulan depan kita tema radionya itu Sebenarnya gini, bagaimana kita mau ngajarin anak-anak bahwa keberagaman itu indah kepada anak kita mau, karena pendengar Female kan banyak ibu-ibu muda ya, yang anak-anaknya dari TK, SD gitu. Nah, kalau menurut Bapak, bagaimana kita mengajarkan keberagaman itu indah ke anak atau ke masyarakat, dua-duanya? Ya mungkin kita bisa sampaikan seperti ini kan, kayak kita makan minum, anak-anak kan suka kalau minumnya satu macam bosen gitu kan. Kita kan selalu bosen mah, mau minta makan lagi jus aja, kalau jus mangga melulu juga bosen kan. Nah itu juga dari segi makanan kita ngerti gitu loh. Kalau makin banyak makanan kita makan, dari sisi vitamin, dari sisi kenikmatan makan juga berbeda. Hidup juga sama. Kalau orangnya seragam aja ya tidak hidup. Makanya Tuhan ciptakan segala sesuatu bisa beragam karena itu. Beragam baru nikmat. Makanan pun sama. Lihat orang juga sama kan, bentuknya sama melulu juga jelek gitu. Warna juga. Iya, warna semua sama. Makanya pelangi bilang indah karena macam-macam kan. Bukan karena satu warna gitu loh. jadi contoh-contoh dari contoh-contoh itu aja ya Pak ya. Iya, saya kira sederhana untuk anak kecil kan. Bahwa hidup tuh ya Tuhan ciptakan orang ya seperti itu, makanan juga begitu kok. Jeruk aja ada yang manis, ada yang masem, ada yang sepet, pada kelihatan sama. Asam-asam seger. Dan masing-masing orang sukanya berbeda masalahnya kan. Iya. Nah, ada yang lebih suka masemnya, ada yang nggak suka terlalu manis. Nanti memang segala dari alamnya itu menunjukkan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Mau makan Luar dulu ya. biasa. Saya ada tamu lagi satu saya. Bisa Ya. Bapak. Terima kasih banyak Pak. Aku belum waktu itu. Aku belum kasih. Kebetulan saya sekarang lagi bawa. Ya. Terima kasih banyak. Kalau berani nggak main Maka kenapa Twitter itu agak pusing gitu Pak? Karena begitu udah lewat, beda. Kalau udah lewat tuh udah susah Twitter. Tapi followernya udah 400.000. Iya, makanya kalau udah lewat kita nggak bisa bacain semua. Pas masuk kan udah lewat lagi kan. Kalau lagi sibuk kan lewat kan. Nah, itu beda di Twitter gitu. Iya, iya. Kalau di website dia tulis kita masih lihat. Track ya, bisa masih ya. kita track. Kalau Twitter bisa dong. Bisa, cuma kan terlalu Terlalu Karena banyak. saking Karena banyak ya, empat- kayak kita grup-grup di BB lah, stres. Iya. Kita nggak tahu ceritanya gimana, mesti ikutin. Scroll up ya Pak. Scroll up. Foto di ruangan aja yuk, biar tahu Ayo, ruangan oke. Pak Faji Bowo.